Orang masuk surga itu kan ada sebab akibat, ada syafaat. Nah, itu saya ada yang saya kenal itu ada orang itu dulu nggak kenal agama, ya anu lah, nggak usah saya sebut namanya lah. Makan babi biasa, sampai babi mau memakan dia, ya saking dene kaliman babi. Maksiat-maksiat yang lain ya biasa. Tiba-tiba dia itu sadar, saya itu menasihati temennya, oh dia cuma drivernya, supirnya. Malah yang sadar dia, temennya malah setengah sadar setengah orang, gitu. Malah yang sungguh-sungguh itu dia. Nah, kita insya Allah sampai hari ini istiqomah. Nah, itu lama-lama kan makin kenal cerita-cerita, ternyata itu. Kan dulu itu saya nyari-nyari ini apa toh. Begitu mudahnya orang ini dapat hidayah Allah setelah bergelimang dengan dosa-dosa. Nah, ternyata itu dia cerita anaknya berapa? 1. Itu yang hidup Pak Kiai, yang meninggal 3 loh bisa. Nah ya dulu punya anak bayi umur berapa bulan mati, punya anak lagi mati, punya anak lagi mati. Ini anak yang keempat hidup. Seperti ini kan Riyadhus Shalihin kayak. Nah itu dulu bergelimang dosa, nggak kenal agama, cenderung ateis. Anaknya mati 3 itu ya karena Rasulullah sudah bersabda bahwa orang yang anaknya 3 mati itu masuk surga ya. Jalannya masuk surga orang itu ngantar teman jadi supir, ngantar teman ketemu aku. Teman itu minta dinasehati ya tak nasehati. Temennya setengah sadar setengah tidak, malah dia itu sopirnya itu yang sadar. Nah itu karena itu. Jadi santri ngaji terus sampai hari ini. Udah berapa tahun? Tahun 2000-an. Itulah. Jalannya masuk surga itu begitu. Nah, itu. Jadi ada perinciannya. Meskipun anaknya 27 yang mati balita semua, tapi kalau dia matinya enggak Islam ya tetap di neraka. Memang dia punya jatah di surga. Ya kan Rasulullah sudah bersabda 3 orang. Lah iya, itu kan syarat dan ketentuan berlaku. Ana to nek nggon kartu handphone wae. Gratis 50 GB, hanya 25.000. Kecil tulisannya syarat dan ketentuan berlaku. Jebul setelah dilihat syarat dan ketentuannya adalah ya regane paling 20.000. Tapi kamu harus kerja sama operator itu 10 tahun. Aming podo wae. Ada syarat ketentuan tuh. Ada itu tadi, tahsis dan tahsil tadi. Nah, biasanya ya orang-orang seperti itu ya diberi hidayah sama Allah menjadi, kalau ndak Islam ya jadi Islam, kalau sudah Islam tapi ya murtad ya kembali ke Islam terus jadi baik, terus perbuatannya baik, baik hati dan seterusnya. Untuk menjadi baik hati, rendah hati, tawadhu, gitu, murah hati dan seterusnya butuh ilmu, maka biasanya orang itu jadi santri. Gitu. Nah, orang nggak bisa baik kalau nggak tahu ilmunya. Orang itu hanya tahu ilmu kalau jadi santri itu. Nah, terus biasanya datang ke santri, terus baik hati, terus mati ya masuk surga kan itu. Biasanya begitu. Makanya dari santri ini janjane iki ukurane iki ora kok berapa juz hafal Quran, berapa kitab kuning yang sudah dikhatamkan. Terus wiridnya apa saja, sholat sunatnya berapa saja sehari, bukan itu. Itu adalah kemewahan. Betul? Yang harus disyukuri. Pembuktiannya adalah itu tadi, menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji itu. Rendah hati, kan tidak sombong. Baik hati, murah senyum, murah harta, murah tenaga, murah pikiran, ramah, ya, bermaksud baik, jujur, santun, dan seterusnya itu.
Pembuktiannya di situ, wiridan, ilmu segala macam. Karena baik-balik. Itulah, aku tadi ngomong-ngomong jadi teringat. Tidak usah saya sebut namanya. Orang itu santri seorang wali, nyantrinya puluhan tahun. Kitab-kitab besar semua dikuasai. Ya. Wiridannya jam 12 sampai subuh. Isi sholat malam, macam-macam. Belum sholat amalan-amalan sunat lainnya. Ya, tapi dia curang, dia ngibuli, dia nipu orang. Ya dengan dalih agama. Ya, itu loh. Nah, ini santri-santri itu harus ingat hal seperti ini. Kamu itu, nek kamu ya nek kira aku ya ora katut ya. Kita itu seberapa sudah mengambil ilmu, menyerap ilmu, ya berapa kita santun rendah hati. Seberapa kita mengasihi makhluk Allah, mengasihi sesama. Itulah. Seberapa kita murah hati, seberapa kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, menyayangi yang lebih muda, mengagungkan yang lebih tua, ada. Kita rendah hati. Itu pembuktiannya itu. Nah itu ndak ada berarti itu semua omong kosong. Nah itu salat sunatnya omong kosong, tasbihnya salat sunat tasbihnya omong kosong, duha omong kosong, ngaji omong kosong, baca kitab omong kosong semuanya. Betul. Ya loh, tapi kan itu pahalanya besar. Lah iya pahala besar banget, tapi kamu nggak bisa ngambil masalahnya. Itu loh. Pinnya, passwordnya itu ya perilaku baik itu. Siapa ngaji sekali pahalanya ini lebih baik dari salat sunat 10 rakaat. Ini matinya set. Nah, itu semua kan butuh pin. Pinnya itu sikap-sikap hati yang baik itu. Maka tidak ada yang selamat menghadap pada Allah kecuali orang yang hatinya selamat dulu, selamat dari sifat-sifat buruk. Ini waspadalah di situ. Ngaji pahalanya besar, nikmatnya besar. Di dunia diberi nikmat, di akhirat juga disediakan nikmat. Nah, nikmat di akhirat itu bisa diambil dengan password yang tepat. Ibarat kamu punya kartu ATM, ya duitmu mungkin bertriliunan di rekeningmu itu, tapi kamu itu hanya bisa ngambil uang di ATM kalau kamu pakai PIN yang tepat. Dan itu tah, nek PIN-nya keliru mah diblokir man. Itu begitu juga pahala-pahala sholat sunat, sholat apalagi yang wajib-wajib ya. Pahala sholat wajib, pahala sholat sunat, pahala wirid, pahala macam-macam itu yang besar-besar banget. Pahala mengaji yang luar biasa besarnya itu, pahala mondok yang luar biasa besarnya itu ibarat uang di dalam rekening diambil dengan password yang tepat. Nah itu loh, disediakan rumah di surga begini dan begitu. Nah passwordnya itu menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Betul? Sabar, penyantun itu maksudnya itu mudah memaafkan. Betul? Tidak ada dendam di hati, tidak ada marah cuma sebentar habis itu hilang, tidak ada sombong, tidak meremehkan orang, menyayangi semua makhluk Allah dan seterusnya, mendoakan yang baik-baik, tidak ada rasa permusuhan pada siapapun. Jadi tenang, damai. Maka wong Nasrani wis muni damai di hati, damai di bumi, damai di hati ya, damai. Dan Islam itu kan artinya damai itu. Nah, itulah. Tidak keji, tidak bengis, tapi penuh kasih sayang, tidak sinis dan seterusnya. Pokoknya semua sifat-sifat terpuji. Tuh.
Ini itu passwordnya, kuncinya. Kalau itu dilupakan nanti nggak ada gunanya semua. Itu murid gurunya wali kutub malah. Puluhan tahun ngaji, hafal Quran lagi. Loh. Nah, kayak itu nggak ada gunanya semuanya. Hafal Quran juga nggak ada gunanya. Nah, tapi kalau perilakunya, hatinya itu selamat baik, passwordnya benar, pinnya benar, ya luar biasa itu. Surganya ya bersama para nabi, kan itu dah. Nah, ibarat rekening yo triliunan itu di dalam rekening itu. Ngajinya dikit, nggak pernah ngaji, sholat sunat ya rajin, tapi nggak pernah ngaji, tetap rekeningnya sedikit itu. Mau yang paling banyak memperbanyak rekening pahala itu kan ngaji dah. Dikit. Sudah dikit nggak punya pinnya lagi. Gue tobat kuwi, modar gitu. Tapi masih lumayan dikit, tapi pinnya benar tahu dan bisa make. Nah, ngajinya dikit tapi perilakunya baik, rendah hati, melayani, menyayangi dan seterusnya. Nah, itu rekeningnya dikit, pinnya tahu dia. Jadi bisa ambil. Nah, yang keren itu kan rekeningnya gendut, pinnya benar, wah keren itu. Nah, karena ini harus saya ulang-ulang karena penyakit santri mukim itu ya macam-macam ya, macam-macam. Maka jangan biasa curang, jangan biasa menyakiti hati orang, jangan biasa mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, sekecil apapun itu. Itulah. Jangan membentak, jangan marah. Itu maklum dan maklum. Nah, jadi melihat orang salah itu ya jangan sinis, jangan. Apa perintah guru kita? Oh, suruh menjauhi, udah jauhi. Nggak usah gimana-gimana. Tapi kamu dalam hati itu harus memahami bahwa semua orang itu bisa salah, termasuk kita sendiri. Kasihanilah orang yang salah. Nah itu dah, kasihan karena orang salah itu menderita. Nah itu loh, jangan mentang-mentang. Asalkan tidak ganggu loh. Orang salah itu kan ada dua macam orang. Orang salah yang mengganggu dan orang salah yang tidak mengganggu. Kan itu? Lah kalau mengganggu harus dibasmi. Tapi kalau tidak mengganggu ya tidak apa-apa, biarin aja. Orang salah itu dari segi ganggu dan tidak ganggu ada dua. Dari segi sadar dan tidak sadar, tobat dan tidak tobat ya ada yang tobat. Nah, kalau tobat itu ya dibantu. Benar-benar tobat loh. Orang kesalahannya besar banget tapi sorot matanya itu menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Nangis ngosek-ngosek neng lemah misalnya. Ya kita bantu. Kita besarkan hatinya. Memang pura-pura tobat ya. Biarin sampai dia benar-benar tobat. Itu loh. Para ahli tasawuf itu, sufi-sufi itu malah sebelum mempelajari yang lain-lain itu nomor satu malah pelajaran membersihkan hati. Belum belajar wudhu, belum belajar apa, pelajarannya membersihkan hati. Kalau hatinya udah bersih nanti yang lain-lain gampang. Belajar pin dulu. Nah, kalau pinnya sudah hafal dan benar, nanti baru mengisi rekening pahala sebanyak-banyaknya. Nah, gitu loh. Diwalik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waspada.